teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini aku mau nemenin kalian untuk sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita nyanyiin dulu satu lagu, Yesus Cinta Semua Anak. Teman-teman, yuk kita satukan hati, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan sekolah minggu hari ini. Mohon hikmat agar kami diberi kelancaran dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, habis ini kita mau dengerin firman Tuhan yang bakal dibawain sama Ibu Hesti. Tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhannya, kita nyanyiin dulu satu lagu, yaitu Baca Kitab Suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Shalom, selamat bertemu lagi dengan Ibu Hesti. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kisah dari Alkitab. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan di hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami kembali boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun masih berjalan secara online. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami dengarkan, bagaimanapun cara kami mendapatkannya, semua itu perkenan-Mu, sehingga kami mohon kiranya apa yang kami dengarkan boleh bertumbuh di dalam hati dan iman kami, sehingga kami boleh terus menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami mau buka hati serta pikiran kami. Hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Keluaran 1 ayat 8 hingga Keluaran 2 ayat yang ke-10. Ceritanya begitu panjang ya. Silahkan, Ibu nggak akan baca hari ini di sini. Nanti kalian boleh baca sendiri ya. Punya Alkitabnya kan? Oke, ya. Keluaran 1 ayat yang ke-8 sampai Keluaran 2 ayat yang ke-10 itu menceritakan kisah kelahiran Musa. Ya. Mungkin kalian sudah dengar ya, terutama nih anak kelas Madya udah berulang-ulang mendengarkan. Mungkin untuk di sekolah Kristen sudah pernah dibahas dalam pelajaran. Anak-anak kelas Pratama juga ya, dari zaman kelas balita di rumah sering kali mendengar kisah tentang kelahiran Musa. Ya, Musa itu waktu bayi dihanyutkan di Sungai Nil dan ditemukan oleh putri Firaun dan dibesarkan di dalam istana. Nah, untuk kali ini kita tidak membahas Musa, kita tidak membahas ibunya Musa, juga tidak membahas
kakaknya Musa. Siapa kakaknya? Ya, Miriam. Nah, enggak, kita tidak akan membahas itu. Saat ini ada tokoh yang jarang sekali diangkat atau jarang sekali dibicarakan. Ya, pada saat itu Raja Fir'aun mempunyai ketakutan. Ketakutan tentang apa? Karena bangsa Israel berkembang begitu pesat di negeri Mesir. Jumlah penduduk semakin bertambah, sehingga membuat kekhawatiran Fir'aun saat itu. Fir'aun takut mereka akan menjadi kuat dan akhirnya menguasai negeri Mesir. Untuk itu Fir'aun membuat suatu peraturan. Apa peraturannya? Saat itu semua bidan yang membantu persalinan, jika bayi yang lahir adalah bayi laki-laki, mereka diperintahkan untuk membuangnya ke sungai Nil. Sedangkan jika yang lahir adalah bayi perempuan, boleh dibiarkan hidup. Di antara bidan-bidan yang begitu banyak, ada 2 bidan yang ternyata adalah orang yang takut akan Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah bidan Sifra dan Pua. Perintah Fir'aun mereka tidak laksanakan sepenuhnya karena mereka lebih takut kepada Allah. Bagaimana caranya menghadapi atau bahkan kalau ketahuan mereka melanggar peraturan dari Fir'aun? Mereka mempunyai cara yang cerdik dan mempunyai jawaban yang cerdas. Mereka melaporkan bahwa perempuan-perempuan bangsa Israel adalah perempuan yang kuat, sehingga mereka bisa melahirkan sebelum para bidan itu membantu mereka bersalin. Jadi intinya mereka tidak bisa tahu bahwa yang dilahirkan oleh bangsa Israel itu perempuan atau laki-laki, sehingga mereka tidak bisa menjalankan perintah dari Fir'aun. Akhirnya karena Tuhan tahu ketulusan dan keberanian mereka untuk tetap menjalankan perintah Tuhan dibandingkan menjalankan perintah Fir'aun, Tuhan memberkati mereka. Tokoh berikutnya yang bisa kita pelajari adalah putri Fir'aun. Seperti kita tahu, putri Fir'aun berarti anaknya Raja Fir'aun, kan? Iya. Nah, putri Fir'aun juga pasti tahu sekali peraturan yang dikeluarkan oleh ayahnya. Tetapi ketika suatu saat putri Fir'aun sedang mandi di sungai dan melihat ada keranjang berisi bayi yang begitu cantik, begitu lucu, Tuhan menggerakkan hatinya. Hatinya begitu kuat untuk ingin memelihara dan merawat anak itu. Bahkan ketika dia tahu bahwa anak itu adalah bangsa Israel, anak dari orang Israel, tidak menyurutkan hatinya untuk tetap memerawat anak itu. Dan akhirnya semenjak saat itu Musa hidup di dalam lingkungan istana dan menjadi bagian dari anggota kerajaan. Nah, dari tokoh-tokoh yang tadi sudah kita dengar, apa sih yang bisa kita pelajari atau contoh apa yang bisa kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pada saat itu mereka sangat tahu peraturan begitu ketat dan peraturan itu sangat menakutkan jika dilanggar. Tapi mereka begitu yakin dan percaya bahwa perbuatan mereka, keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang terbaik. Jadi mereka siap dengan berbagai resikonya. Nah, bagaimana penerapannya untuk anak-anak sekalian? Anak-anak, masa sekarang adalah masa yang sangat-sangat banyak dipengaruhi oleh media sosial. Sudah tidak aneh kalau anak remaja itu menggunakan Instagram, Facebook, YouTube, bahkan TikTok. Nah, apakah semua media sosial itu berbahaya? Belum tentu. Setiap benda pasti mempunyai manfaat.
Tapi benda apapun jika digunakan dengan cara yang tidak baik dan tidak benar, itu bisa menjadi berbahaya. Demikian juga dengan medsos ini. Medsos bisa menjadi manfaat jika dilakukan dengan benar. Tapi medsos juga bisa berbahaya jika digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nggak salah kalau medsos itu sebagai media untuk mengekspresikan diri. Anak-anak kan paling senang ya kalau misalnya menjadi vlogger atau youtuber. Wow, di-subscribe banyak orang, bahkan sampai jutaan. Atau ketika setiap kita posting di Instagram, likersnya banyak. Itu keren banget, suatu kebanggaan yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Tapi ingat, apa yang kita sajikan di media sosial haruslah sesuatu yang bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita lihat, banyak yang konyol loh ya, demi mendapatkan likers yang banyak, demi mendapatkan subscriber yang banyak, mereka menghalalkan berbagai cara, melakukan perbuatan yang sebetulnya tidak ada manfaatnya, konyol ya. Bahkan mungkin bisa menimbulkan pertentangan atau perpecahan demi sesuatu yang viral di dunia maya. Nah, kalau anak-anak Tuhan nggak boleh gitu ya. Kita mengharapkan likers yang banyak, boleh. Subscriber yang banyak, boleh. Tapi ingat, viralnya jangan yang negatif, tapi harus sesuatu yang bermanfaat. Gunakan dengan bijak ya. Jadi sebelum kita posting sesuatu, jangan main posting saja. Bahkan TikTok pun boleh. Ibu juga suka TikTok ya. Tapi TikToknya jangan dipakai untuk menampilkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang sekarang bilang unfaedah, benar nggak? Ya. Nah, kita pakai sesuatu yang bermanfaat. Jika sesuatu itu membuat inspirasi orang lain, itu sangat baik. Tapi kalau menimbulkan perpecahan, bahkan orang menjadi sakit hati, jangan ya. Ingat, anak Tuhan nggak seperti itu. Nah, anak-anak, apa sih yang keren? Keren yang sesungguhnya adalah prestasi dan kreasi. Baru hal itu yang dikatakan keren. Nah, bukan yang keren itu bukan yang banyak, bukan yang viral, tapi isinya nol. Jadikan sesuatu media sosial itu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Menjadi berkat adalah sesuatu yang hebat. Ya, belajar dari bidan Sifra dan Pua, belajar dari Putri Fir'aun bahwa melakukan sesuatu itu harus dengan penuh kepercayaan diri dan tidak hanya dipikirkan, yang penting adalah bertindak. Oke? Nah, terakhir Ibu hanya ingin kan jangan takut untuk berkarya. Sekarang waktunya kalian percaya dan bertindak. Tuhan memberkati. Ya, itu yang ingin Ibu sampaikan hari ini. Sekarang kita tutup dalam doa yuk. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bisa bermanfaat dan terus diingat untuk kehidupan kalian selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami membuka hati kami, Roh Kudus-Mu akan bekerja di dalam diri kami, sehingga apa yang tertanam dalam hati kami ini boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tuntunan dan penyertaan tangan Tuhan saja. Ke dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Shalom. Nah, teman-teman, jadi dari firman Tuhan hari ini kita belajar kalau percaya sama Tuhan Yesus itu jangan cuma dari mulut doang, tapi kita harus ngebuktiin lewat perilaku kita, lewat sikap kita, untuk lingkungan sekitar kita, teman-teman pergaulan kita gitu. Nah, untuk penutupan sekolah minggu hari ini, kita menyanyiin satu lagu dari Kidung Jemaat, yaitu Serikat Persaudaraan.
Teman-teman, buat yang nggak tahu lagunya atau nggak hafal liriknya, nanti disediain lirik ya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Nah, teman-teman, buat tutup kegiatan sekolah minggu kita hari ini, yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama sekolah minggu hari ini berlangsung. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dapat hari ini, dan mampukan agar kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa minggu depan, dadah!